kamu sekarang masih tetap di acara jali-jali kita, jalan-jalan cari informasi, Cong. Nah, kali ini kita ada di acaranya Komnas Perempuan. Kita kebenaran ketemu sama Pak Kiai Husin. Siapa itu Pak Kiai Husin? Belum pada tahu kan? Beliau adalah seorang pemimpinan pesantren di daerah Cirebon. Kita mau tanya nih, sebenarnya apa sih pandangan beliau tentang LGBT? Nah, kalau begitu, biar nggak lama-lama lagi, kita intip dia yang lagi asik nelfon. Yuk kita liatin dulu. Kayaknya lagi asik nelfon, Cong. Gimana? Udah selesai. Oke, selamat siang, Pak. Iya, ini saya Yatna, Pak. Husin kemana? Oke, kami dari Our Voice. Kita nih pengen nanya nih, Pak. Pengen nanya tentang sebenarnya pandangan Pak Kiai Husin sendiri gimana sih tentang LGBT gitu, Pak? Iya. Saya memandang LGBT sebagai manusia ya. Iya, Pak. Apapun orang dengan orientasi seksual itu pertama-tama harus dilihat sebagai orang, sebagai manusia. Karena sebagai manusia maka dia memiliki hak-hak yang fundamen. Oke, Pak. Baik dari sisi akal intelektualnya, baik dari sisi kehendak-kehendaknya, baik dari sisi hal-hal sosial, politik dan sebagainya. Jadi LGBT itu kan persoalan orientasi yang kaitannya dengan hasrat seksual, gitu kan? Iya. Dan tentu saya lebih banyak melihat kelompok LGBT ini adalah sesuatu yang terberi gitu. Jadi artinya dia tidak dapat mengelak dari situasi psikologi seperti ini. Saya kira mungkin orang semua yakin juga, termasuk bagi kelompok LGBT sendiri, bahwa mereka tidak ingin dilahirkan seperti ini yang berbeda dengan kelompok masyarakat yang lainnya, ya kan? Tetapi ya apa daya sudah begitu. Iya, Pak, ember Bang begitu, Pak. Nah gitu. Jadi ya harus bagaimana dong? Orang udah diciptain kayak begini, masa dirubah-rubah? Mestinya kan harus disyukuri ya, Pak, ya. Nah, gitu-gitu. Semuanya pemberian Allah itu harus disyukuri bagi saya apapun. Bahkan bukan hanya manusia ya, saya kira termasuk makhluk Tuhan yang terhormat di hadapan Tuhan. Nah bener, Cong, kata Pak Kiai bahwa kita harus saling menghargai gitu ya, dan mensyukuri apa yang dikasih Tuhan ya, Pak. Betul. Kemudian gini, Pak, nah, sekarang tuh banyak banget nih orang-orang yang bukan orang-orang yang selalu memojokkan tentang homoseksual, apalagi melakukan kekerasan. Setiap ada kegiatan kita kadang-kadang mendapatkan satu ancaman gitu. Menurut Bapak, ini gimana sih sebaiknya Pak menyikapi orang-orang seperti itu? Gitu nih, Pak. Saya kira pertama-tama harus memberikan pemahaman yang benar terhadap realitas ini, terhadap eksistensi ini. Orang menurut saya memusuhi orang lain adalah karena mereka tidak tahu, karena tidak mengerti persoalannya. Tetapi begitu mereka tahu, oh begitu ya, loh masa harus begini. Jadi langkah pertama, bagaimana orang terutama yang berkaitan bersangkutan sendiri menjelaskan tentang dirinya. Oke, berarti si LGBT-nya juga terbuka ke masyarakat bahwa mereka itu juga punya hak yang sama gitu ya, Pak. Itu menurut saya langkah awal dan harus dilakukan supaya tidak terus-menerus orang tidak mengerti, dan karena itu stigmatisasinya begitu kuat, bahkan juga hukuman, kutukan macam-macam yang terus-menerus terjadi. Oke. Begitu. Ya, berarti terima kasih ya Pak ini atas wawancara sedikitnya. Silakan Bapak beraktivitas lagi. Terima kasih Pak. Ya. Aduh, Cong bener. Lu jadi Cong itu kudu percaya diri. Lu kudu membuka diri. Gimana orang mau ngerti lu kalau lu nya sendiri aja nggak mau terbuka ke masyarakat? Iya kan? Bener tuh kata Pak Kiai.